Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulistana Alpa, and I want to retell the story that I have read with the title Marcel and the White Star, yang merupakan karya dari Stefan Rabelais. Jadi, di sini Marcel adalah uh, seekor tikus. Dia tinggal di sebuah kapal tua yang masih cantik atau masih bagus. Nah, dia tinggal di di bawah lantai dapur. Nah, Marcel suka membaca buku, dia suka ke restoran, dan dia juga suka menonton film-film lama. Dia juga suka opera. Nah, eh, eh, pada malam di bulan Juni, dia pergi makan malam bersama temannya, dan temannya itu dari stasiun Louvre. Nah, em, setelah itu uh, pada saat dia di stasiun, dia melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berdiri di stasiun itu. Yang satunya tinggi dan yang satunya lagi pendek. Nah, uh, pria yang tinggi itu sedang membaca majalah. Kemudian uh, dia berkata, the tall man said, "Look, here she is, opera star Miss Zaza Dupont with her beautiful 1 million pound diamond ring, the White Star." Kemudian, her beautiful diamond ring, kata laki-laki yang pendek itu. Kemudian mereka tertawa. Kemudian Marcel kaget. Dia berpikir jangan-jangan dua lelaki ini akan mencuri diamond itu. Kemudian dia teringat 2 minggu lalu di suatu malam waktu di opera, dia melihat Miss Zaza yang menggunakan gaun berwarna hijau, dan dia melihat cincin berlian di jarinya. Nah, kemudian setelah beberapa saat kemudian, kereta datang dan semua orang naik. Nah, Marcel pun langsung melepas topinya dan dia mengikuti pria itu. Nah, setengah jam kemudian mereka sampai di stasiun La Motte. Tetapi pada saat di stasiun itu ada banyak orang, dan Marcel kehilangan jejak dua pria itu. Nah, kemudian dia bertemu dengan seekor tikus tua, dan dia bertanya, "Apakah kamu mengetahui di mana rumah Zaza?" Nah, setelah dia mengetahui di mana tempat itu, dia langsung mendatangi rumah Zaza. Kemudian akan tetapi Marcel telah terlambat karena dua pria itu berhasil mencuri cincin berlian itu. Pada sesampainya dia di sana, dia melihat Miss Zaza sedang menelpon dengan polisi, dan dia mendengar Miss Zaza mengatakan the two men, atau dua laki-laki yang mencuri diamond itu. Kemudian tiba-tiba Marcel mendengar suara mobil. Kemudian dia mencari di mana suara itu, dan ternyata di ujung jalan dia melihat mobil, dan ternyata
uh, para pencuri itu menaiki sebuah mobil dan Marcel berpikir sejenak, sekarang bagaimana ya. Jadi tanpa banyak pikir dia langsung melompat ke mobil itu dan dia berhasil dan dia duduk di plat uh, mobil itu. Tetap nah uh, pada saat dia uh, duduk di plat mobil itu, dia juga bisa mendengar apa yang dua pria laki-laki itu bicarakan. Dia mendengar dua laki-laki itu tertawa dan sambil bicara. Dan beberapa saat kemudian mobil itu berhenti di sebelah sebuah kafe. Di malam itu sudah sunyi. Nah, di satu sudut ada seorang wanita dan para pencuri duduk di mejanya. Sedangkan Marcel duduk di bawah meja itu dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Uh, Wanita itu berkata, apakah kamu sudah menerimanya? Kemudian pria itu yang tinggi berkata, langsung mengambil sebuah box di dalam jaketnya, kemudian mengeluarkan, dan itu adalah berlian milik Zaza. Kemudian wanita kaget dan dia berkata, sebuah berlian yang indah. Nah, uh, 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 Marcel berpikir inilah saatnya dia mengambil berlian itu. Kemudian dia langsung menggigit kaki pria itu, pria yang tinggi. Kemudian pria itu berteriak, dia berkata dan uh, dan kemudian pria itu mengangkat tangannya dan diamond itu terlempar. Kemudian salah satu pelayan lewat, dia berkata, apa itu? Dan Marcel kemudian langsung berlari mengambil diamond itu, kemudian dia berhasil mengambilnya. Lalu dia menaruh diamond itu di lehernya. Dia mengalungkan cincin itu, kemudian dia lari keluar dari kafe itu dan dia berhasil lolos. Pada malam itu sudah tidak ada kereta yang melintas lagi, tetapi dia tidak lelah dan dia harus pergi ke rumah Miss Zaza untuk mengembalikan White Star itu. Nah, sesampainya di sana, di sebuah meja di dekat jendela kamar itu, dia sampainya di rumah Sasa. Dia masuk ke kamar Sasa dan dia melihat Miss Sasa sedang tertidur. Kemudian Marcel menaiki sebuah meja. Dia melihat ada beberapa bingkai foto, box, dan botol parfum. Nah, pada saat di situ dia mencoba untuk membuka cincin itu dari lehernya, tetapi tidak bisa. Dia berusaha, tetapi tetap tidak bisa. Nah, dia memiliki ide bahwa dia harus ke kamar mandi untuk mengambil sabun agar cincin itu mudah terbuka. Nah, dia kemudian turun lagi dari meja itu, kemudian dia ke kamar mandi yang ada di kamar Zaza. Kemudian dia mengambil sabun, dia menaruh di lehernya. Kemudian dia berusaha lagi untuk membuka kalung itu dan akhirnya kalung itu bisa terbuka. Nah, setelah itu keesokan harinya, di pagi hari Sasa sudah terbangun. Kemudian tiba-tiba dia melihat cincinnya itu ada di atas meja. Dia kaget, kemudian dia mengambil cincin itu. Dia melihat wajahnya di depan cermin, kemudian melihat kembali cincin itu, dan dia bingung, dia heran kenapa cincin itu bisa ada di mejanya. Dan tidak mungkin juga kan kalau pencuri itu yang membawanya kembali. Kemudian dia
dia segera menelpon polisi dan berkata bahwa cincinnya sudah ditemukan. Nah, hari berikutnya uh, uh, kisah Zaza semuanya kisah Zaza sudah ada di semua surat kabar. Kemudian Marcel uh, Marcel pun turut senang. Kemudian dia kembali ke kapalnya. Sampainya di sana dia juga membaca surat kabar. Kemudian setelah itu dia mencuci, dia sarapan, kemudian membuka sebuah jendela. Dia melihat langit yang biru. Dia sambil tersenyum, dia berkata, sekarang apa yang akan terjadi lagi ya hari ini. Selesai. Jadi baik, jadi pelajaran yang saya dapatkan dari cerita ini adalah yang pertama, kita harus saling membantu, tanpa mengharapkan balasan apapun, yaitu alias ikhlas. Dan yang kedua, jangan pernah mengambil barang yang bukan milik kita, alias mencuri. Okay, I think that's all from me. Semoga kalian enjoy mendengar cerita saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.